Sofiatul Maharama dari kelas Ekonomi Syariah 1 angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis plan yang berjudul Keripik Lidah Buaya. Latar belakang. Lidah buaya atau aloe vera memiliki nama latin yaitu Aloe berbaris Miller. Merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah tropis di benua Afrika. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis atau panas yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Tanaman lidah buaya merupakan salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang mempunyai peluang sangat besar untuk bangsa Indonesia sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Tanaman ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 dan dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau sebagai obat luka bakar dan menumbuhkan rambut. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh membutuhkan nutrisi yang baik agar mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Banyak tumbuhan yang kita temui mengandung berbagai macam manfaat yang baik dikonsumsi oleh tubuh. Salah satunya adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tumbuhan yang sering kita temui di sekitar rumah kita. Karena lidah buaya dapat tumbuh di mana saja dan lidah buaya bisa diolah sebagai produk sesuai dengan manfaat dan kebutuhannya. Biasanya lidah buaya digunakan sebagai sampo, sabun, masker, vitamin kulit, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini sangat beraneka ragam dan harganya yang ditawarkan juga beraneka ragam dari yang terjangkau masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu jenis makanan atau cemilan yang biasa digemari oleh masyarakat adalah keripik. Keripik adalah khas dari Indonesia. Di Indonesia keberadaan keripik sudah mudah untuk dicari. Keberadaan keripik banyak digemari masyarakat mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua. Di sini saya memilih lidah buaya untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk dijadikan usaha dan diolah menjadi sebuah produk makanan atau camilan karena manfaat mengkonsumsi lidah buaya dapat melancarkan pencernaan, dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh karena lidah buaya mengandung gelatin. Selanjutnya, peluang bisnis. Di pasaran semakin banyak produk makanan dan minuman ringan yang menawarkan berbagai macam variasi baru. Di sini saya memilih lidah buaya karena bahannya mudah dicari dan pembuatannya sangat mudah. Harganya juga terjangkau dan tidak terdapat bahan-bahan pengawet yang berbahaya untuk tubuh karena pembuatannya diproses dengan cara yang alamiah. Selain itu, banyak manfaat mengkonsumsi lidah buaya dan kandungan vitamin dari yang diserap oleh tubuh. Kelasan produk. Produk yang saya hasilkan berupa makanan atau camilan. Proses pembuatannya sangatlah mudah, yaitu semua bahan dicampurkan lalu aduk hingga rata. Kemudian masukkan air, aduk lagi sampai mengental. Siapkan cetakan atau loyang sesuai selera. Adonan jangan terlalu besar atau terlalu tebal karena matangnya akan lama. Setelah itu kukus hingga matang. Setelah matang, angkat lalu iris tipis-tipis. Kemudian jemur di bawah terik matahari selama 4-6 hari tergantung kondisi panas. Yang selanjutnya, siapkan dan panaskan minyak penggorengan. Goreng dalam minyak panas hingga mengembang. Setelah matang, sajikan atau bisa dibungkus dengan ditaruh di toples. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya adalah yang satu, menghasilkan keripik lidah buaya bernilai jual. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, agar para konsumen dapat merasakan manfaat mengkonsumsi lidah buaya dan manfaat vitamin yang diserap oleh tubuh. Yang keempat, memanfaatkan lidah buaya menjadi makanan atau cemilan ringan. Yang kelima, membuka lapangan usaha baru di bidang kuliner. Dan yang terakhir, meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya, analisa SWOT. Di sini dibagi menjadi dua, faktor internal sama faktor eksternal. Yang faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu strength kekuatan dan weakness atau kelemahan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menyediakan satu produk, yaitu keripik lidah buaya. Produk ini memiliki banyak manfaat yang berkhasiat bagi tubuh. Produk bisa diolah sendiri oleh konsumen. Produk dibuat dari bahan alami. Dan yang terakhir, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama jika dikonsumsi dengan waktu yang lama. Yang kedua, belum memiliki pengalaman. Dan yang ketiga, pemasaran yang maksimal karena lidah buaya jarang digunakan sebagai produk makanan atau camilan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada dua. Yang pertama, opportunity atau peluang, dan yang kedua, threat atau ancaman. Opportunity peluang, yaitu peluang dari produk ini adalah inovasi atau kreativitas baru menjadikan lidah buaya menjadi produk makanan atau cemilan ringan. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, threat atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah produk belum dikenal, keacuhan konsumen. Selanjutnya, analisa 4P. Yang pertama, produk atau produk yang berjudul keripik lidah buaya yang merupakan makanan atau camilan ringan. Yang kedua, price atau harga. Harga perbungkus keripik lidah buaya yang berukuran 250 gram adalah 12.000, sedangkan per toples ukuran 500 gram adalah 25.000. Yang ketiga, promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi ini dengan menyebarkan brosur, membuka stand di tempat yang strategis dan mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, bisa juga lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Yang keempat, place atau tempat. Membuka stand di tempat strategis, contohnya di depan Indomaret, di depan Alfamart, di depan supermarket, dan lain-lain. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Yang pertama, biaya investasi alat. Investasi alat ini terdiri dari yang pertama, penggorengan besar.
harganya 400.000. Panci pembungkus yang harganya 250.000. Loyang besar terdiri atas 2, harganya 100.000. Pisau 50.000. Kompor gas plus tabung harganya 550.000. Regen atau tempat menjemur 4 set harganya 50.000. Toples plastik 1 set harganya 150.000. Timbangan harganya 250.000. Yang 9 plastik pembungkus 2 set harganya 10.000. Total semua keseluruhan ada 1.810.000. Peralatan dapat digunakan minimal 3 tahun. Jika 1 minggu produksi dilakukan oleh 2 kali, maka 3 tahun sebanyak 2 dikali 7 minggu dikali 36 bulan sama dengan 28. Peralatan dapat digunakan minimal 3 tahun. Jika 1 minggu produksi dilakukan dalam 2 kali, maka dalam 3 tahun sebanyak 2 dikali 7 minggu dikali 36 bulan sama dengan 288 kali produksi, sehingga biaya investasi adalah 4.550 dibagi 288 sama dengan 6.285 per 1 kali produksi, dibulatkan menjadi 6.300. Selanjutnya biaya operasional. Yang pertama lidah buaya 4 kg harganya 10.000. Selanjutnya tepung tapioka berukuran 750 gram yang harganya 7.000. Selanjutnya telur ayam 4 butir sama dengan 4.000. Tepung beras 250 gram yang harganya 3.500, gula 250 gram harganya 3.000, ketumbar 1 bungkus 2.000, margarin 1 bungkus harganya 5.000, merica 1 bungkus harganya 1.000, garam 1 bungkus harganya 1.000, dan air secukupnya. Jumlah total keseluruhan adalah 36.500. Dari bahan di atas penyusutan bahan dasar sebesar 4 kg, sehingga dari komposisi bahan tersebut dapat diperoleh 3,5 kg. Harga dasar permulaan keripik lidah buaya berbungkus adalah 250 gram sama dengan 12.000 dan per toples ukuran 500 gram adalah 25.000. Hasil penjualan ukuran 250 gram menjadi 14 dikali 12.000 sama dengan 168. Hasil penjualan ukuran 500 gram menjadi 7 dikali 25.000 sama dengan 175. Secara sederhana, model kerja berproduksi adalah biaya investasi ditambah biaya operasional sama dengan 6.300 ditambah 36.500 sama dengan 62.800. Keuntungan dalam produksi adalah penjualan dikurangi modal kerja sama dengan 343.000 dikurangi 62.800 sama dengan 280.200. Selanjutnya metodologi pelaksanaan produksi dilakukan untuk memperoleh keripik lidah buaya yang bernilai jual. Cara membuatannya: yang pertama, semua bahan dicampurkan lalu aduk-aduk hingga rata. Yang kedua, masukkan air, aduk-aduk lagi sampai adonan mengembang. Yang ketiga, siapkan cetakan atau loyang sesuai ukuran selera. Atau adonan jangan terlalu besar atau terlalu tebal karena lama matangnya. Yang keempat, setelah itu kukus hingga matang. Setelah matang, angkat lalu iris tipis-tipis. Kemudian jemur di bawah terik matahari sampai kering dan mengeras. Biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 6 hari tergantung kondisi panasnya. Yang ketujuh, siapkan dan panaskan minyak goreng, lalu goreng dalam minyak panas sampai mengembang. Setelah matang, sajikan di tempat atau masukkan ke dalam toples. Studi kelayakan. Yang pertama, lokasi. Saya memilih lokasi membuka stand dan memasang banner di depan stand. Lokasi yang saya pilih untuk membuka stand adalah yang strategis dan ramai dikunjungi oleh masyarakat agar dilihat oleh masyarakat luar. Yang kedua, sarana dan prasarana. Ukuran mendirikan stand saya memakai boot kontainer dengan ukuran 1,2 meter dikali 60 cm. Di sini saya akan meletakkan beberapa bungkus keripik lidah buaya. Rencana manajemen. 1. Strategi pemasaran. Dikarenakan produk belum beredar luas di pasaran, jika kita membutuhkan banyak strategi pemasaran agar dilihat dan menjadi pilihan konsumen, ada beberapa tahapan pengembangan produk sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk yang dijual kepada konsumen dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membelinya. Yang kedua, kegiatan promosi. Promosi ini merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat penting untuk mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Yang ketiga, kegiatan pemesanan. Dapat memesan dalam bentuk keripik lidah buaya yang siap dimakan atau dalam keadaan setengah matang, yaitu frozen. Yang kedua, strategi produksi. Memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Membuat dan menyelesaikan dengan cepat apabila ada pemesanan dalam konsumen. Yang ketiga, strategi penempatan harga. Penempatan harga berbungkus ukurannya 250 gram ada 12.000, sedangkan yang 500 gram harganya 25.000. Yang keempat, rencana pengembangan produk. Rencana pengembangan produk kami adalah meningkatkan produksi, memperluas jangkauan produksi, dan meningkatkan kualitas produksi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.